Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 3 Yohanes. Kita sudah masuk di bagian yang ketiga tentang bekerja sama dengan kawan sekerja iman untuk kebenaran. Itu di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Nah, kita akan lihat 4 ayat ini saudaraku. Apakah ini bisa jadi satu video atau tidak? Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya saudara. Kita akan pelajari satu demi satu ayatnya. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian. Ayat 5. Saudara-saudara yang kekasih, dalam bahasa Inggrisnya beloved, kamu bertindak dengan setia di dalam apa saja yang kamu lakukan kepada saudara-saudara dan orang-orang asing itu. Ayat 6. Yang telah memberi kesaksian mengenai kasihmu di hadapan jemaat, kamu berbuat baik jikalau kamu mengantarkan mereka sebagaimana berkenan kepada Allah. 7. Sebab karena namanya nyanya besar, karena nama Tuhan, mereka itu pergi dengan tidak mengambil apapun dari bangsa kafir itu. Ayat 8. Karena itu kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi kawan sekerja untuk kebenaran. Nah, ini 4 ayat ini Rasul Yohanes menulis sekali lagi tentang hal yang harus dilakukan oleh Gaius kepada saudara seiman. Jadi ayat-ayat sebelumnya Gaius dipuji. Sekarang Gaius dihimbau, dinasehati, diajak untuk apa? Untuk memperhatikan saudara seiman. Nah, jadi selain pribadi Gaius yang berkenan kepada Tuhan, juga tindakan-tindakan ini sesuai hatinya Tuhan. Kita bisa melihat di sini loh. Di sini. Saudara-saudara yang kekasih, kamu bertindak dengan setia. Loh, kamu bertindak dengan setia. Ini apa pernyataan Rasul Yohanes. Dan ini menjadi firman Tuhan. Dan ini benar adanya. Gaius ini tanda cinta Tuhan, juga cinta jiwa-jiwa. Sama dengan Rasul Yohanes, sama dengan Paulus, sama dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Nah, ini ayat yang kelima ini saudaraku ditulis oleh Rasul Yohanes seakan-akan menjadi ciri khasnya, yaitu beloved, kekasih. Bahasa Yunaninya agapetos. Ingin disalurkan kasih ilahi ini. Ini adalah kasih yang tertinggi, yang rela berkorban tanpa pamrih dengan satu alasan saja. Kasih. Cuman kasih, aku mengasihi Allah, karena itu aku mengasihi engkau. Kasih ilahi ini adalah kasih yang aktif, bergerak tanpa disuruh, tanpa harus dipicu oleh hal-hal lain. Pemicunya adalah Kristus. Ini pemicu satu-satunya untuk kita bergerak. Dinamo satu-satunya untuk kita bergerak. Siapa? Kristus. Bagaimana kita bisa bagi-bagi makanan dengan semangat? Kristus. Bukan karena motivasi yang lain. Motivasi karena ingin puji, motivasi karena ingin terkenal, karena ingin dapat uang. Tidak. Kita bagi-bagi makanan, kita memberkati banyak orang karena pemicunya Kristus. Nah, ini ditekankan lagi sama Rasul Yohanes ya di ayat yang kelima, sebelum di ayat yang kedua, dan di surat-surat Yohanes yang lain. Nah, perbuatan baik Gaius yang ditulis adalah Gaius bertindak dengan setia. Nah, seringkali orang bertindak itu tidak setia, cuman bertindak awalnya aja atau sebagian aja sebenarnya nggak setia. Separuh bertindak itu dinamakan tidak setia. Gaius setia, dia bertindak dengan setia, jadi dia terus menerus bertindak. Nah, kepada siapa dia bertindak? Tindakannya terhadap saudara-saudara, baik yang di dalam lingkungannya maupun saudara seiman di luar daerahnya yang singgah ke tempatnya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut stranger. Nih, kamu bertindak dengan setia di dalam apa saja yang kamu lakukan kepada saudara-saudara. Nah, ini dalam lingkungan. Mungkin dia buka gereja dan orang-orang menjadi jemaatnya, itu dia setia di situ. Dan orang-orang asing itu stranger, orang-orang yang perantauan yang singgah di tempatnya. Nah, memang saudaraku, sampai sekarang saudaraku, ada orang-orang yang terbeban dalam pelayanan misi. Ada pelayanan misi. Orang tersebut pindah negara, dia buka daerah, dan dia menginjil. Ada, sampai sekarang masih ada musafir misionaris itu saudaraku.
merantau di tempat yang dibebankan Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk pekabaran Injil. Nah kita nginjili teman kita aja takut. Padahal Tuhan itu kirim misionaris itu lebih menderita. Kita cuman menginjil apa sih? Secara pasif. Tuhan minta jadikan berkat. Pribadimu lu jadikan berkat. Sehingga orang itu ngelihat kamu jadi suratan terbuka firman Tuhan, suratan Kristus yang terbuka, sehingga orang bisa melihat dan mereka memuliakan nama Tuhan, mereka bisa percaya Tuhan Yesus. Itu aja kita tidak mau. Bayangkan ini orang-orang misionaris ini. Ayo, hal yang sederhana kita taati lah. Kalau saudara di perkara kecil sederhana aja pribadi saudara aja nggak berkenan, saudara mau minta pelayanan misionaris gak dikasih. Jangan-jangan diterbangkan ke daerah lain aja sudah keter-keter saudaraku. Waduh, takut aku. Seperti Yohanes Markus diajak Paulus sekali. Takut dengan penderitaannya misionaris itu. Akhirnya dia pulang. Itu di Kisah Rasul kan ditulis. Sehingga sampai Paulus punya misionaris yang kedua, misi yang kedua, dia nggak mau pakai Yohanes Markus, tapi Yakobus pengen pakai Yohanes Markus, pengen coba lagi. Paulus nggak mau. Nanti pergi meninggalkan dan pertengkaran akhirnya kan jalan masing-masing. Memang nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Orang-orang yang misionaris itu sangat minim kehidupannya. Dia cuma mungkin dapat ala kadarnya, bahkan hidupnya yang ada, dia mungkin jual semua hartanya, dia punya uang sebagian, dia pergi menginjil, dan dia pakai uang itu untuk menginjil. Kadang dia bantu orang untuk awal korban, kadang makannya sederhana. Tapi ingat, kalau itu memang misionaris dari Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Ada orang disuruh Tuhan pergi, gak punya tiket pesawat, saudaraku. Pada waktu datang aja di tempat loket tiket pesawat, tiba-tiba ada orang tergerak, saya mau berikan kamu tiket, dan dia berangkat. Wow, itu kalau dari Tuhan itu mujizat demi mujizat dinyatakan, saudaraku. Ayo bantu saudara seiman yang seperti ini. Kita perlu membantu. Nah ini arti yang sesuai konteks ini. Tapi ada arti yang lebih luas, lebih umum, yaitu pengertian di ayat kelima ini, kita harus bekerja saling mendukung antar kawan sekerja dalam Tuhan, bukan saling menjatuhkan. Saling mendukung satu sama lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Ayo belajar yuk. Kamu bertindak dengan setia di dalam apa saja yang kamu lakukan kepada saudara-saudara dan orang-orang asing itu. Apa yang dilakukan oleh Gaius? Ya pasti sesuatu yang baik, yang sesuai firman Tuhan, dan dia kerjakan dengan setia. Dan kita pun juga demikian. Setialah mendukung kawan sekerja kita. Kalau ada saudara simak kita punya gawe apa, aku punya ini, ayo dukung bareng-bareng. Minim doakan. Kemudian ayo apa yang bisa dilakukan, lakukan. Salinglah unjuk tangan, saudara. Aku, saya gitu, bukan pangku tangan terus. Nggak mau, capek aku. Wah, dia tuh ide tok, tapi kalau pelaksananya minta bantuan orang. Kamu punya ide, kerja sendiri. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada orang punya ide, itu tanda orang tersebut terbeban dalam pelayanan, dan kita ayo bantu. Kalau sama-sama terbeban dalam pelayanan, satu roh, satu spirit, satu semangat, maju bareng-bareng, bantu. Dan pembantunya itu dengan setia. Yang pokoknya aku bantu cuma hari ini tok ya, berikutnya nggak mau. Ya aku lepas tangan. Terus kamu elek sini, elek api, terserah, aku nggak mau. Kamu punya ide, gak mau bekerja sendiri, minta bantuan orang, ya boleh. Kalau kita ada waktu, kita ada kesempatan untuk bantu. Kalau misalnya kita nggak ada kesempatan, kita mungkin dia project membuat video streaming kan, sekarang saat ini kan video streaming susah. Nah kita nggak bisa buat video streaming, ya sudah, kita minimum apa bantunya, doakan Tuhan tolong supaya dia sehat, tetap bisa diberikan hikmat untuk membuat video streaming dengan baik. Minimum seperti itu. Doakan. Kalau itu memang kita tidak expert, tidak bisa mengerjakan atau membantu, minim doakan. Jangan dihujat, dicaci maki, dikritik sana kritik sini.
Ya kalau memang kita melihat itu kurang tepat, ya kita nasihatin. Aku merasa kurang bagus ya di sini. Enggak ta? Coba dicek lagi. Ini menurut saya loh. Gak tahu lagi yang lain. Nah, oke, utarakan pendapat itu tanda saudara terbeban. Nah, sifat Gayus seperti ini sama dengan Titus. Titus ini juga dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-6, Titus ini setia atas apa yang sudah dia mulai. Ini penting bagi orang beriman. Kita harus punya pendirian yang tegas. Tidak boleh ada keadaan apapun yang menggoyahkan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Seperti halnya pahlawan Daud yang bernama Eleazar bin Dodo. Orang Israel sudah melarikan diri, tapi dia tinggal tetap dan berperang sampai menang. 2 Samuel 23 ayat 9 sampai 10. Demikian juga kita. Walaupun yang lain mungkin undur, kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita sampai selesai. Aku mau tetap terbeban, aku mau tetap semangat, aku mau tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan. Paulus juga sama, dia setia dalam pelayanannya sampai akhir. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24, 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Itu sifat setia ini penting karena berhubungan dengan garis akhir. Seseorang berlari juara 1, ada 10 lap, dia 9 lap juara 1 lap dia lengah, dia disalib oleh kompetitornya, dia gak juara 1. Apakah dia menang? Tidak menang. Duh, aku udah menang 9 lap. Enggak. Oh, garis akhirnya 10 lap. Nah, oleh karena itu setia ini penting karena berhubungan dengan garis akhir. Apapun yang kita mulai tanpa kesetiaan, maka tidak akan pernah mencapai garis akhir, maka juga tidak selesai. Maka juga dikatakan kita seperti tidak mengerjakan. Tapi kalau kita setia terhadap apa yang sudah kita mulai, itu membuat kita bisa mencapai garis akhir dan melihat kemuliaan Allah. Apa yang Allah sediakan lewat proyek-proyeknya, kita kerjakan dengan setia. Allah akan munculkan kemuliaannya, berkatnya, pemeliharaannya, mujizatnya, pertolongannya. Dan kita bisa terkagum-kagum. Oh, ini toh hasil akhirnya. Oh, ini toh garis akhirnya. Dan di akhir hidup kita, pahala besar menanti. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Setia itu mengandung 4 ikrar, saudaraku. Singkatan setia itu selamanya tetap cinta Allah. Nah, selamanya itu mengandung unsur waktu, yaitu selama-lamanya kita mengaku percaya Tuhan, maka selama itulah ikrar. Selamanya kita kumandangkan sampai mati, Wahyu 2 ayat 10c. Atau pengangkatan, atau kita mungkin jadi sempurna. Ikrar tetapnya mengandung unsur kualitas dan kuantitasnya tidak berubah. Bahkan sampai tidak ada bayang-bayang perubahan. Wah, itu tingkatan ilahi. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Seperti Trinitas Allah, Yohanes 10 ayat 34. Nah, tidak berubah. Kalau dulu melayani Tuhan sungguh-sungguh, sekarang juga melayani Tuhan setia. Ketika cinta, ini objek yang kita ikrarkannya cinta, kasih ilahi. Prioritas kita cuma Tuhan, di hati kita cuma ada Tuhan. Itu setia. Kita mengerjakan sesuatu karena kita cinta Tuhan, gak ada pemicu yang lain. Keempat, Dia Allah. Nah, ini juga objek ikrar kita. Allah, bukan iblis. Kita ikrar setia kepada siapa? Kepada Allah. Allah, Tuhan Yesus Kristus ada selalu di hati, di pikiran, di tindakan dan angan-angan kita. 4 ikrar ini membentuk kata setia, sehingga pengiringan kita pada Tuhan selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Ya, ini di ayat yang ke-5, saudaraku. Ya, oke ya. Saya pikir kita akan selesaikan di ayat yang ke-5 dulu. Ayat yang ke-6, 7, 8 saya akan bicarakan dalam video yang selanjutnya saja, saudaraku ya, karena rasanya tidak nututi, gak keburu. Oke. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.